Tari Kipas Pakarena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Delart, Fadil, saya Pelangi, dan juga Saka. Dan kami akan mempresentasikan tentang Tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Selamat menonton. Jadi sejarah dari tari kipas ini, yaitu awalnya tari kipas ini berasal dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, dan namanya juga awalnya Serejaga. Biasanya dipakai untuk upacara adat sakral seperti menanam dan panen padi. Dan setelah itu, setelah Islam masuk ke Indonesia, nama tari ini berubah menjadi Pakarena atau Pakarena, dan dipakai untuk tari hiburan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Parmeswari Nurul Aulia Yusuf dari absen 24, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari tari kipas Pakarena. Fungsi yang pertama dari tari kipas Pakarena adalah sebagai tari ritual. Berawal dari tarian ritual yang memiliki makna filosofis seperti cerita antara langit dan bumi, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah sebagai tarian pengiring raja. Sebagai tari pengiring raja di kerajaan Goa untuk menghormati dan juga sebagai menunjukkan loyalitas kepada pemimpin. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Dan yang terakhir sebagai sarana dakwah. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama, tari kipas Pakaren Goa atau asli, versi tradisional rakyat yang berasal dari Goa. Biasanya dibawakan oleh 8-12 penari perempuan. Iringan musiknya memakai gendang dan seruling khas Makassar. Gerakannya lembut, menggambarkan ketaatan, kesopanan, dan penghormatan perempuan kepada laki-laki serta alam. Yang kedua, ada tari kipas Pakarena modern atau kreasi. Versi ini sudah dimodifikasi oleh seniman modern, bisa melibatkan penari laki-laki dan juga perempuan. Kadang juga disesuaikan dengan pertunjukan festival musik, dan kostumnya bisa sedikit berubah, tapi tetap mempertahankan ciri utama, yaitu kipas dan gerakan lembutnya. Yang terakhir ada tari kipas Pakarena Mak Biring. Disebut juga Pakarena Biring berasal dari beberapa daerah di sekitar Goa, memiliki tempo lebih cepat dan lebih energik dibandingkan dengan versi klasik, biasanya untuk acara penyambutan tamu kehormatan. Nah, di dalam unsur tari itu ada 5 unsur utamanya. Yang pertama ada unsur gerak. Unsur gerak itu adalah pergerakan tubuh yang menjadikan koreografi dari tari. Yang kedua itu ada ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya gerakan tersebut. Yang ketiga ada waktu. Waktu itu diartikan sebagai tempo atau pengatur waktu tari itu selama keberlangsungan tari tersebut. Yang keempat adalah tenaga. Tari dilakukan dengan tenaga yang halus dan terkendali. Yang kelima itu ekspresi. Ekspresi raut wajah si penari menunjukkan raut wajah tenang, lembut, yang mencerminkan perempuan Bugis Makassar. Dan yang selanjutnya adalah seni. Yang selanjutnya adalah unsur tari pendukung. Yang pertama adalah kostum. Kostum
memakai baju bodo cerah dan memakai sarung sutra khas Bugis Makassar, dan warnanya mencerminkan elegan dan kemegahan dari tari tersebut. Perkenalkan, saya Saka dari absen 32 akan menjelaskan kembali tentang unsur pendukung. Yang pertama, ada iringan musik. Musik pengiring berasal dari gendang, gong, dan suling tradisional Makassar. Irama pelannya memperkuat suasana hikmat dan anggun. Lalu yang kedua adalah pola lantai. Umumnya memakai pola melingkar, sejajar, dan diagonal. Pola ini memperlihatkan kerapian, keserasian, dan kekompakan antar penari. Yang ketiga, ada tema. Utamanya adalah kelembutan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap alam laki-laki, sesuai dengan nilai budaya masyarakat Makassar. Nah, yang keempat adalah makeup atau tata rias. Riasannya natural tapi tegas, menonjolkan kecantikan alami dan keanggunan wajah perempuan Bugis. Ya, saya akan menjelaskan unsur pendukung tari yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Saka. Unsur pendukung tari Kipas Pakarena yang pertama adalah make up atau tata rias. Biasanya riasannya itu natural tapi tegas, menonjolkan kecantikan alami dan keanggunan wajah perempuan Bugis dari Makassar. Selanjutnya, properti utama dari tari Kipas Pakarena adalah kipas yang selalu dipegang oleh para penari. Kipas ini menjadi simbol angin, kehidupan, dan juga ketenangan. Dan yang terakhir adalah ruang pentas. Biasanya tari Kipas Pakarena itu dipentaskan di ruang terbuka atau panggung yang luas agar formasi penari dan juga keindahan gerak kipas itu bisa terlihat dengan jelas oleh para penonton. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur keindahan dari tari Kipas Pakarena. Yang pertama adalah wiraga atau gerak tubuh. Wiraga menunjukkan kemampuan penari dalam menggerakkan tubuh secara selaras dan anggun. Dalam tari Kipas Pakarena, semua gerakannya itu menggambarkan sopan santun, ketenangan, dan juga keanggunan perempuan Makassar. Yang kedua adalah irama ataupun tempo. Ini menunjukkan kesesuaian gerak dengan irama musik pengiring. Pada tari Kipas Pakarena, gerak penari itu mengikuti irama dari gendang dan juga suling yang bertempo pelan dan teratur. Perpindahan formasi dilakukan dengan ritme yang lembut dan serempak. Tidak ada gerak yang terburu-buru. Semua seimbang dengan musik tradisional khas Makassar. Dan yang terakhir adalah wirupa, penampilan ataupun wujud, berkaitan dengan penampilan luar penari, meliputi seperti kostum, rias, dan ekspresi. Dalam tari Kipas Pakarena, baju atau kostum yang digunakan oleh para penari adalah baju bodo dan juga sarung sutra yang berwarna cerah khas Makassar. Riasannya itu lembut dan anggun, menonjolkan karakter perempuan Bugis Makassar. Dan yang terakhir, ekspresi wajah penari itu tenang dan sopan, menunjukkan kedewasaan dan kelembutan. Lanjut, ada keberadaan tari Kipas Pakarena. Untuk asal daerahnya sendiri, tari Kipas Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, dan merupakan bagian dari kebudayaan kerajaan Goa pada masa lampau. Nah, makna Pakarena sendiri ini adalah kata yang diambil dari kata bermain. Makna Pakarena jadi bisa diartikan sebagai permainan atau tarian rakyat. Nah, untuk fungsi awal dulunya, tari Kipas Pakarena ini bukan sekedar hiburan. Tarian ini dipentaskan sebagai upacara adat dan ritual kerajaan, misalnya untuk menghormati raja, menyambut tamu agung, atau merayakan kemenangan. Untuk makna filosofinya sendiri, gerakan menggambarkan kesetiaan, kelembutan, keharmonisan untuk perempuan Makassar. Penari tidak pernah bergerak mundur, itu karena simbol
keteguhan dan ketegasan dalam menjalani hidup. Yang selanjutnya itu ada perkembangan tari kipas Pakarena. Untuk pada zaman dahulu atau zaman kerajaan, tari kipas Pakarena ini ditarikan oleh perempuan istana di lingkungan kerajaan Goa. Hanya dilakukan pada acara adat atau upacara sakral dengan aturan yang ketat. Untuk zaman kolonial hingga awal kemerdekaan, tarian ini mulai dikenal di luar istana, dibawakan oleh masyarakat umum, dan fungsinya berubah menjadi tarian hiburan dan penyambutan tamu kehormatan. Untuk di era modern sekarang, tari kipas Pakarena ini sering ditampilin di festival budaya, pentas seni, dan lomba tari. Muncul berbagai versi baru, misalnya dengan penambahan musik pengiring modern, formasi yang lebih dinamis, pencahayaan dan tata panggung modern, dan lanjut ada keberadaan tari kipas Pakarena. Untuk asal daerahnya sendiri, tari kipas Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, dan merupakan bagian dari kebudayaan kerajaan Goa pada masa lampau. Nah, makna Pakarena sendiri ini adalah kata yang diambil dari kata bermain. Makna Pakarena jadi bisa diartikan sebagai permainan atau tarian rakyat. Nah, untuk fungsi awal dulunya, tari kipas Pakarena ini bukan sekedar hiburan. Tarian ini dipentaskan sebagai upacara adat dan ritual kerajaan, misalnya untuk menghormati raja, menyambut tamu agung, atau merayakan kemenangan. Untuk makna filosofinya sendiri, gerakan menggambarkan kesetiaan, kelembutan, keharmonisan untuk perempuan Makassar. Penari tidak pernah bergerak mundur, itu karena simbol keteguhan dan ketegasan dalam menjalani hidup. Yang selanjutnya itu ada perkembangan tari kipas Pakarena. Untuk pada zaman dahulu atau zaman kerajaan, tari kipas Pakarena ini ditarikan oleh perempuan istana di lingkungan kerajaan Goa. Hanya dilakukan pada acara adat atau upacara sakral dengan aturan yang ketat. Untuk zaman kolonial hingga awal kemerdekaan, tarian ini mulai dikenal di luar istana, dibawakan oleh masyarakat umum, dan fungsinya berubah menjadi tarian hiburan dan penyambutan tamu kehormatan. Untuk di era modern sekarang, tari kipas Pakarena ini sering ditampilin di festival budaya, pentas seni, dan lomba tari. Muncul berbagai versi baru, misalnya dengan penambahan musik pengiring modern, formasi yang lebih dinamis, pencahayaan dan tata panggung modern, dan kolaborasi dengan penari laki-laki. Meski adanya penambahan tersebut, nilai-nilai tradisi, kelembutan, dan simbol kipas tetap dipertahankan.